perpres itu adalah pasir sedimen, ya. Aduh, ini bapak satu ini ya, Pak, itu bukan pasir tapi pasir sedimen, mengganggu ya pelayaran, pertumbuhan karang. Perasaan Pak, baru kali ini udah 7 presiden loh. Baru kali ini ada orang ekspor yang namanya pasir. Walaupun itu pasir sedimen. Dibilang menghalangi perasaan pelayaran rakyat Indonesia ini sejak zaman nenek moyang kita tuh sampai ke Yunan situ loh Pak. Ya kan? Nggak ada yang merasa terhalangi Pak dengan pelayaran. Ya kan? Tuh kapal pesiar. Kapal pesiar Pak, nggak ada sampai ke Eropa Pak, nggak ada yang dihalangi. Kok rakyat Indonesia dipaksa suruh percaya gitu sama orang ini ya Allah Pak. Sekarang ini rakyat kita ya undang-undang amburadul, ya segala kekayaan alam Indonesia kita dijual ke negara asing. Kalau ada rakyat Indonesia membutuhkan pasir, kudu beli ya yang mahal, ya kan. Terus ada penambang-penambang pasir di sana, udah ada surat izinnya dibilang liar, ditangkap-tangkapin. Sementara yang begini dibilang rakyat Indonesia harus percaya gitu. Ini walaupun bukan pasir, walaupun ujung-ujungnya itu namanya pasir sedimen. Dibilang iniin, kerokin aja semua Pak. Ya alam kita ini biar gempa buminya itu lebih besar dahsyat nanti. Ya kalau udah tahu itu menguntungkan seseorang setelah dia akan lengser nanti ya paling tidak kan dapat persenan dari yang namanya bisnis pasir sedimen ini ya kan Pak. Yang diuntungkan siapa? Para pejabat ya, bukan rakyat kan, ya kan. Yang diuntungkan bukan pejabat kan, bukan rakyat kan. Untuk pejabat-pejabat aja dapat sekian persen dari penjualan ekspor, ya kan. Terutama Menteri Perdagangannya yang didapat enggak nih persenannya, gitu ya kan Pak. Nah, aduh saya baru kali ini loh Pak dengar itu bukan pasir ya, walaupun dikerok ya masih berbentuk tanah dalam laut ya, pasir sedimen ya kan, mengganggu pertumbuhan karang. Karang kita tumbuh sejak lama ya, sudah berabad-abad ya, tetap aja tumbuh. Baru kali ini loh 7 presiden itu baru satu ini yang menjual pasirnya. Selain tambang emas kita, tambang timah kita dikorupsi semua, sampai pasir aja diginiin gitu loh rakyat Indonesia. Ngeluh sekali rakyat Indonesia ini ya. Sementara ada orang penambang-penambang pasir untuk bikin rumah ya di rakyat Indonesia ini ya, beli sangat mahal ya kan Pak. Satu truknya itu mahal ya kan, untuk kelancaran bisnis entah ini bisnis negara atau bisnis apa. Yang herannya begini Pak ya, bisnisan banyak nih, kok hutang kita tambah banyak gitu ya kan. Hutang negara kita tambah banyak. Bisnisan yang namanya ini sedimen, pasir sedimen aja udah dijual-jualin. Belum tambang timahnya, belum tambang emasnya. Rakyat Indonesia ini, Indonesia maju, Indonesia emas, yang maju-maju ya perasaan para pejabat aja deh Pak. Udah hukum amburadul sekarang ini ya Allah. Saya nggak habis pikir Pak ya. Baru kali ini ketujuh presiden itu Pak ya mengerok yang namanya laut, pasirnya dijualin apa namanya, pasir sedimen. Kalau seandainya besok ada tsunami besar atau gempa besar, pergeseran laut besar, itu yang tanggung jawab Bapak untuk apa namanya, korban-korban rakyat-rakyat ini nanti. Kalau negara atau jangan-jangan agar Indonesia cepat pindah ke IKN ya, dipaksakan seperti itu ya. Iya Pak, agar cepat-cepat pindah ke IKN, agar Jakarta dan sekitar itu cepat tenggelamkan kalau dikerok-kerokin ya kan, begitu kan. Nah sekalian aja Pak, hutannya digundul-gundulin, dijual-jual lagi kayunya ya. Mana bilang tuh sama Menteri Perdagangan ya sekarang, Zulhas ya, coba di penambang-penambang liar dibebasin lagi Pak, terutama di laut-laut. Terus
pembalap-pembalap liar dikembangkan lagi seperti zamannya SBY. Kayu-kayu Pak diselundup-selundupin juga Pak kalau bisa. Ya dijual-jualin juga, ditebang-tebangin, digundul-gundulin juga deh Pak. Itu sekalian. Ya hutannya tanggung kalau pasir aja, pasir sedimen aja ya tanggung. Sekalian kan gelundungan kayu. Rendam, numpang ngerendam, nebeng gitu ke Malaysia ngerendamnya. Ya nebeng atau ke Singapura gitu Pak. Ya. Bisa nggak kira-kira sekalian pasir nebeng ngerendam kayu gitu, kayu-kayu kita ini yang besar-besar nih gundul-gundulin, tebang-tebangin, direndam di situ gitu Pak. Bisa ya, bisnis kita masa tua ya Pak ya gitu. Ya jangan biarkan ya Pak Indonesia ini kokoh gitu ya, jangan biarkan ya Pak ya. Terus jangan biarkan Indonesia ini tenang-tenang gitu ya. Hukum sekarang cepat-cepat dirubah lagi Pak sebelum lengser. Ya cepat-cepat dirubah lagi ya. Kalau yang tidak bersalah itu tangkap, yang bersalah bebasin ya kan, banyak contoh itu. Ya kan, udah banyak nih contoh yang seperti itu ya. Nah, nggak usah dikontrol, nggak usah diperintahkan sama Kapolrinya ya kan, nggak usah. Nah sekalian kalau Bapak udah yang namanya ngerokin pasir, sekalian ngerendam gelundungan kayu sekalian, diekspor juga kayunya. Biar rakyat kita ini tambah menderita sekalian. Ntar kalau yang udah ada tsunami kan, pasir-pasir dikeroin ya, sedimen-sedimen udah dikeroin kan, gampang kalau tsunami kan. Ombaknya kan lebih besar menerjang rakyat Indonesia ya kan Pak. Ya dengan alasan menghalangi pelayaran. Kalau pelayaran tuh dari nenek moyang dulu sampai ke Yunan, sampai sekarang kapal pesiar itu ya pelayarannya lancar-lancar aja perasaan. Belum ada ke apa namanya, dihalangi sama karang, belum ada perasaan. Udah ada pelabuhannya. Apa mau bikin pelabuhan itu Pak? Iya. Sekalian aja Pak, saya titip. Ya sekalian aja hutan, ya bilangin tuh ke Zulhas ya Pak ya. Sekalian aja hutan, tebang-tebangin, nebeng Pak. Ya nebeng sekalian. Kalau udah pasir biar komplit gitu ya. Biar komplit, nanti sama gelundungan kayunya. Kan diekspor kayak Zulhas dulu kan. Zaman-zaman SBY dulu kan. Nah masalah hutan dijual belikan juga Pak ya, disewain ya, nebeng dong ya, nebengin aja ke yang namanya Singapura, Malaysia gitu, hutan-hutan kita juga ya, keroin tuh ya, sekalian tambang-tambang timah, suruh nebeng itu orang-orang ya Pak ya. Terus blok rokan katanya yang udah diambil tuh suruh nebeng-nebeng lagi Pak, pipahnya salurin lagi ke sana ya gitu ya pesan saya ya Pak. Karena apa? Supaya Indonesia maju, Indonesia emas, yang maju-maju kan pejabat ya kan, rakyat kecilnya tindas aja ya. Nah pemukiman rakyat kecil itu Pak, yang kalau bagi di pegunungan ya, hutan-hutannya gundulin aja. Sekalian nebeng ya sama pasir kalian ya, ekspornya biar gak ketahuan ya kan Pak ya. Ya salam waras saja ya untuk NKRI ini ya Pak ya. Ya mudah-mudahan banyak yang nebeng sekalian ya, tebang-tebangin itu. Coba kalau Bapak kurang pengalaman, bertanyalah pengalamannya sama Zulhas. Ya bergurulah sama Zulhas bagaimana caranya ya ini yang namanya hutan-hutan ini ditebangin, terus kayu-kayunya diekspor sekalian ya Pak ya. Salam waras aja ya Pak.